Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian dan cedera serius yang tertinggi di Indonesia. Turunkan, Bos. Setiap tahun, ribuan nyawa melayang di jalan akibat kelalaian, kecepatan berlebih, atau kondisi kendaraan yang tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelida Villa Natasha dengan NIM 2451161. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik korban, faktor penyebab, serta dampak kecelakaan yang terjadi, agar dapat dijadikan dasar upaya pencegahan di masa yang mendatang. RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado merupakan rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Utara yang banyak menerima korban kecelakaan lalu lintas. Dari tingginya jumlah kasus yang masuk setiap bulan, dibutuhkan analisis menyeluruh untuk mengetahui siapa saja yang paling beresiko, serta jenis cedera apa saja yang paling sering terjadi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pola kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 berdasarkan usia, jenis kelamin, penyebab, dan jenis cedera yang dialami korban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari rekam medis RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Semua kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada tahun 2021 dianalisis berdasarkan variabel demografis, faktor penyebab, dan jenis cedera yang dialami pasien. Dari hasil analisis, ditemukan sebagian besar korban kecelakaan adalah laki-laki berusia 17 hingga 35 tahun. Kelompok usia ini termasuk dalam usia produktif dan paling sering menggunakan kendaraan bermotor. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah kecepatan yang berlebih, kurangnya kewaspadaan, dan pengaruh alkohol. Selain itu, banyak korban yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, sabuk pengaman, sehingga risiko cedera berat meningkat. Jenis cedera yang paling sering ditemukan adalah luka di kepala, lalu di wajah, dan ekstremitas bawah. Cedera kepala menjadi penyebab utama kematian pada kecelakaan lalu lintas karena melibatkan otak dan sistem saraf pusat. Di sisi lain, sebagian korban juga mengalami patah tulang, pendarahan internal, dan luka robek yang membutuhkan perawatan intensif. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi berkelanjutan kepada pengendara, terutama generasi muda, tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm atau melaju di atas batas kecepatan juga sangat diperlukan. Kesimpulannya, kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak medis. Dengan analisis data yang tepat dan upaya pencegahan yang konsisten, kita dapat menekan angka kecelakaan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sekian dari saya mengenai analisis kasus kecelakaan lalu lintas di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado pada tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.